Sahabat Suara Tepian, kami beruntung berbincang dengan Bapak Dr. Andus Alpon Laumau. Beliau Kombes Purnawirawan, lalu kemudian menjadi pengacara SHMH dan sekarang menjadi kandidat doktor dari Lembaga Pendidikan Kepolisian. Pendidikan. Bapak, Yap. bagaimana kabar Bapak? Sehat. Kemarin saya sempat melihat Bapak waktu di acara Al-Jitun 77 tahun Ulang tahun Syekh Panji Gumilang, Yap. tapi kita tidak sempat tegur sapa Bapak. Di situ saya dengar Pak Alpon menyampaikan satu hal yang sangat menarik. Sebagai orang Kristiani menawarkan juga ya menghibahkan tanahnya untuk Al-Jitun. Bagaimana ini Pak? Mengapa Bapak sampai begitu respon sangat memberi hati untuk pertumbuhan toleransi Indonesia? yang membuat saya tergerak untuk mau berkontribusi atau ikut membesarkan Al Zaitun yaitu kalau kita mendengar berbagai rumor yang mana Al Zaitun itu dulu markas NII katanya. Dan kalau NII itu kita lihat sejarahnya Darul Islam dulu ataupun Kartosuwiryo dulu seolah sebuah konsep yang ingin membangun negara Islam di Indonesia. Nah, kalau negara Islam dengan berbagai konsep-konsep yang terdengar itu kok buat kami sebagai orang minoritas agak-agak ngeri-ngeri sedap. Artinya kok sekarang yang saya hadapi kok sebuah konsep di mana menjunjung toleransi, mendidik anak bangsa agar bisa saling menghargai sesamanya di dalam sebuah hidup yang harmoni. Nah, saya pikir ini sebuah perubahan. Ibaratnya kalau orang dari orang yang misalnya orang berdosa berubah menjadi orang bertobat. Nah, terhadap sikap seperti ini dan membangun sebuah lembaga pendidikan yang mendidik sekian ribu santri, menurut saya ini sebuah hal yang perlu didukung oleh segenap anak bangsa karena mengingat bangsa Indonesia begini beragam, yang kalau kata beberapa pakar Indonesia punya keberadaan itu sebuah kemustahilan ya. Bayangkan kalau negara-negara Arab itu satu agama, satu bahasa, tapi berbagai-bagai negara di sana dan saling ribut sepanjang tahun. Nah, Indonesia itu beragam suku, beragam agama, etnis dan budaya, kok bisa bersatu dalam sebuah negara kesatuan. Nah, cita-cita para pendiri Republik dalam kesatuan ini, dan saya lihat sekarang dicerminkan oleh apa yang jadi aktivitas Al-Zaitun. Nah, itu yang saya tergerak untuk kenapa tidak berkontribusi. Demikian. Dan memang sudah dengan enjoy Bapak menawarkan agar semangat seperti Al-Zaitun itu ada di NTT. Kebetulan saya juga sudah pernah keliling NTT Pak. 11 kabupaten saya kelilingin di NTT itu luar biasa. Pulau NTT itu pulau dua besar menunjukkan juga toleransi di sana. Kalau itu Bapak tawarkan, bagaimana respon dari Al-Zaitun waktu itu? Saya agak kaget juga setelah saya tawarkan itu dan saya berpikir mungkin Al-Zaitun wah ini sebuah kemajuan berpikir, tapi karena tidak ada tanggapan saya pikir ya fine aja karena menurut saya kan beriktikat baik ya, dan tidak punya kepentingan apa karena saya pikir sebagai seorang yang juga pendidik di kepolisian saya lihat kalau ada lembaga yang mau mencerdaskan bangsa dan cerdas itu dalam keberagaman, menurut saya ini sebuah nilai yang harus kita pelihara, kita pupuk dan kita kembangkan. Nah, kalau saya sendiri ingin agar di NTT itu ada sebuah pusat pendidikan yang menganut keberagaman dan harmoni. Kalau saya tidak bisa bangun, kenapa saya tidak berkolaborasi? Ini eranya era orang berkolaborasi, bukan lagi bersaing, mencari kemenangan bagi dirinya sendiri, tapi berkolaborasi untuk membangun bangsa. Inilah saatnya kita membangun bangsa. Demikian. Tapi barangkali juga perkara yang membebat sekarang di Al-Zaitun, pimpinan mereka Syekh Panji Gumilang ditahan di Barreskrim. Barangkali juga sebagai mantan pejabat di kepolisian, Pak Alpon melihat perkara ini karena banyak tuduhan-tuduhan juga. Bapak sudah ke sana, kita lihat toleransinya. Mengapa orang toleransi yang begitu toleran juga dianggap pusat dari NII tadi? Sebenarnya Bapak sudah jawab, tapi tuduhan-tuduhan ini bisa kita lihat nggak dengan jernih begitu? Saya mengamati beberapa pendapat dari Ibu Koni Rahakundini, Pak Hendro Priyono dan beberapa tokoh-tokoh lain yang juga menjunjung tinggi harmoni dan toleran ya. Dan saya berkesimpulan sementara, yang mungkin perlu pembuktian lebih lanjut. Ini pekerjaan orang-orang yang usil kurang kerjaan karena apa? Kita lihat pertama bilang dia isu yang beredar.
NII. Beredar lagi isu pencucian uang yang akhirnya oleh Mabes bilang pencucian uang tidak cukup memenuhi unsur, ya. Kemudian ke penistaan agama. Pasal penistaan agama ini pasal yang kita tahu pasal karet, ya. Siapa saja bisa dikenakan. Sedangkan kalau kita omong, ada juga yang ngomong terang-terangan penistaan agama, toh tidak ditangkap-tangkap. Contoh yang gampang. Itu yang namanya Ustadz Abdul Somad tuh mulutnya celometan. Itu di patung itu ada jin kafir dan sebagainya. Jelas-jelas itu. Tangkap dia dong kalau mau fair, kan. Nah, daripada sekarang Al-Zaitun penistaan agama yang saya katakan. Kalau orang lain ngomong tentang entah itu fikih, entah itu kaidah dan sebagainya, mungkin agak remang-remang, ya. Tapi kalau seorang alumnus Pondok Gontor, seorang alumnus IAIN ngomong itu terus dianggap penistaan dan dia menista agama sendiri, ini orang gila ini. Kenapa? Agama dia sendiri kok dia nista. Kedua, kalau dia nista sudah berapa puluh ribu alumnusnya, santrinya yang sekarang udah sesat. Tolong ukurnya begitu. Kalau dalam ilmu komputer itu ada input, proses, output, outcome. Inputnya sekian puluh ribu, sekian ratus ribu alumnus pesantren Al-Zaitun sudah keluar. Di mana yang kita lihat sudah berapa? Kalau memang itu sesat menyesatkan, alumnus Al-Zaitun sekarang udah tersesat semua karena dia menyebarkan kesesatan. Logikanya itu. Nah, kenapa dia sebagai seorang tokoh yang keluaran Gontor, keluaran IAIN, apakah Gontor dan IAIN juga mendidik orang sesat sehingga outputnya jadi seorang Panji Gumilang sesat? Kalau ada pendapat, karena saya lihat juga dari beberapa kelompok agamawan dan sebagainya, tafsir tentang penistaan juga begitu ragam, begitu elastis. Saya tidak mau masuk kepada apa itu kata-katanya, tapi agak logis yang dia katakan bahwa itu yang namanya wahyu Allah lah, dan melalui malaikat dan sebagainya. Ya, logika. Saya juga nonton Buya Sakur punya banyak podcast dan sebagainya. Menurut saya, kalau mau bilang Buya Sakur juga, karena Buya Sakur juga cukup logis dan cukup terang-terangan menyatakan sesuatu yang menurut keyakinannya. Ini patut untuk tetap dihargai atau tidak? Menurut saya. Jadi menurut saya banyak pemikir-pemikir yang maju hari ini, tapi orang-orang pemikir-pemikir yang maju dalam segi keberagaman, toleransi ini dijerat dengan pasal-pasal karet serupa ini. Nah, saya lihat usaha menjerat ini memang ada punya agenda-agenda, kemungkinan agenda terselubung. Karena mungkin saya sekarang kan banyak lihat, itu kan luas sekali, kaya sekali, uangnya banyak. Kok itu jadi soal? Kalau orang menista agama, terus apa kaitan sama uang nantinya? Apa kaitan dengan kekayaan? Berarti orang-orang yang terpengaruh oleh penistaan tersebut yang memberikan sumbangan. Orang-orang yang memberikan sumbangan sehingga dia bisa bangun pondok pesantren tersebut, berarti ini para orang-orang tersesat kalau begitu, kan? Apa begitu? Tidak linear. Ada juga sebutan begini, Pak. Ini juga di framing, ini bagian dari pengalian isu karena tahun politik begitu. Jadi memang sejak dulu Al-Zaitun itu ini kan sudah menjadi fenomena dan pemberitaan yang hangat begitu. Bisakah kita lihat juga ini pengalian isu karena ada satu hal-hal yang ingin ditutupi tapi dialihkan isu ke Al-Zaitun begitu? Kalau namanya rumor, isu boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Yang harus kita pelajari dan kita dalami yaitu sejauh mana isu yang ingin dialihkan tersebut linear, berkorelasi dengan hal-hal yang terjadi sekarang. Karena kalau kita lihat misalnya katanya ini pengalian isu. Kalau dipikir Al-Zaitun punya sekian puluh ribu santri dan sekian lama berarti udah ratusan ribu dan sebagainya. Kalau misalnya kalau ini buat suara dan sebagainya, tapi saya tidak lihat bahwa Al-Zaitun itu kiblat kepada salah satu kandidat atau salah satu partai. Saya sampai saat ini nggak lihat karena Al-Zaitun sangat terbuka, siapa aja datang dia terima. Jadi kalau itu yang mau diangkat jadi isu, menurut saya bangsa ini harus juga mengalami pemikiran-pemikiran maju. Jangan sampai tersesat dengan rumor, isu yang tidak berdasar, akhirnya membuat kesimpulan-kesimpulan keliru. Kendati kesimpulan tersebut disampaikan oleh orang-orang yang katanya berpendidikan, tapi belum tentu benar, karena kebenaran itu relatif, kan? Pak Anton, karena Bapak kan latar belakangnya dari kepolisian, lalu kemudian menjadi pengacara juga. Bapak, kita lihat ada sisi masalah hukum di sini. Ketika penetapan Syekh Panji Gumilang itu menjadi tersangka, ada satu hal yang di Barreskrim menunggu satu fatwa dari lembaga keagamaan. Dibuat dulu fatwa atau pasal-pasal yang dianggap sesat itu, baru
ditetapkan menjadi tersangka. Ini kan sesuatu yang menarik kalau dari sisi hukum kita melihat ada hal yang harus disoroti di sini, Pak. Kalau itu yang mau diangkat, ini ada gium hukum yang sering disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya, nullum delictum nulla puna sine previa lege punale, terhadap sebuah perbuatan yang tidak dilarang atau tidak dirumuskan dalam undang-undang, maka dia tidak bisa dapat dihukum apabila orang itu berbuat itu. Nah, terus sekarang kalau seperti tadi yang disampaikan, bikin dulu fatwa, siapa sih yang punya kompetensi untuk melakukan fatwa? Karena kalau taruh sekarang ada lembaga yang ada pun LSM kok, kumpulan-kumpulan, siapa yang kasih legalitas? Kecuali kalau Departemen Agama itu Menteri Agama menyatakan ini begini, bikin keputusan. Tapi kalau semua orang, siapapun juga kumpul-kumpul para orang mengaku ahli agama, dan dia 50-10 orang, ada satu lembaga dia kumpul-kumpul bikin fatwa. Bisa saja yang lain juga bikin lagi kumpul-kumpul ahli agama yang sama, jumlah orang yang sama mungkin atau lebih, bikin juga fatwa. Sedangkan fatwa itu kata Guntur Romli itu tidak harus juga jadi sebuah panduan mutlak atau harga mati, karena fatwa namanya pendapat kok. Nah, pendapat menyangkut agama ini sesuatu yang berhubungan dengan vertikal dengan Sang Maha Kuasa. Jadi jangan sok merasa paling tahu dengan Tuhan atau menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Tidak, di agama manapun dia bukan wakil Tuhan. Yang jadi wakil Tuhan tuh perbuatan dia, kata-kata dia, keseharian itu mencerminkan apa yang jadi ajaran, tidak gitu kan. Jadi menurut saya ya siapapun boleh saja bikin fatwa. Tapi sejauh mana fatwa ini merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum untuk bisa dipakai sebagai satu-satunya dasar menetapkan seseorang ketersangkaan. Sebagai pengacara, tentu mungkin Bapak bisa memberi masukan paling tidak agar kita melihat hukum juga terkait dengan perkara yang membuat Al Zaitun yang menjerat Syekh Panji Gumilang. Barangkali agar ini juga menjadi pengetahuan umum bagi bangsa ini, apa yang harus dilakukan pengacaranya, militansinya, termasuk tadi kekurangannya kan kurang pemberitaan, kurang humasnya, pengacara kurang mensosialisasikan apa yang terjadi sebenarnya begitu. Kalau kita lihat berbagai rumor dan isu yang berkembang dari tahun 90-an, Al Zaitun ini udah berdiri, udah mendidik para santri dan sebagainya. Kok tiba-tiba hari ini menjadi penistaan? Kan kegiatan kepolisian itu kan dimulai dari penyelidikan. Penyelidikan ini adalah berbagai kegiatan, baik undercover, wawancara, pengumpulan bahan keterangan dan informasi, analisa data dan dokumen yang ada untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana. Mesti dalam tahap-tahap itu harus teliti benar sebelum sampai kepada ketersangkaan. Karena penetapan tersangka itu sudah melalui tahap penyelidikan untuk naik ke tahap penyidikan. Dalam penyidikan itu menemukan tersangka. Persoalannya sekarang dengan alat bukti yang cukup, bukti apa yang cukup? Mungkin akan jadi perdebatan di persidangan nantinya. Bukti apa yang ada yang cukup? Karena kalau kesaksian ahli bisa beragam-ragam pendapatnya. Apalagi omongannya dia saya kira biasa-biasa aja, landai-landai saja. Menurut saya Al Zaitun punya kasus ini adalah bukti keberhasilan pembinaan teritorial dari masa lalu, sehingga seseorang dari faham-faham radikal atau faham-faham yang ingin memisahkan diri dari Republik menjadi orang-orang yang taat dan patuh pada aturan undang-undang, mendidik anak bangsa. Nah, di sisi lain itu gambar besarnya. Gambar kecilnya cuma dicari-cari. Ini karena ada unsur-unsur subjektif yang tidak jelas kita belum ketemukan, tapi mencari-cari pasal agar kalau boleh dijailin orang ini, kalau tidak ada otomatis pesantren ini akan macet. Sedangkan menurut saya seorang Panji dengan dia punya santri begitu banyak, dia bisa bikin bermacam-macam kegiatan. Santrinya suruh mogok dan sebagainya, demo dan sebagainya bisa, tapi dia tidak bikin itu karena dia ingin ini tertata dalam koridor, kan begitu. Nah, sedangkan misalnya sekarang sekian ribu santri karena mereka masuk juga bayar dan sebagainya, mereka nuntut dong pesantren. Kami merasa dikibulin kalau begini karena pimpinannya ini dan sebagainya, manajemen tidak jalan dan sebagainya. Siapa kalau dalam teori sebab akibat yang menyebabkannya adalah merumuskan hukum bahwa dia sebagai tersangka penistaan agama. Itu penyebabnya menjadi kekacauan sehingga tidak bisa jalan. Karena sekarang begini, ada pendapat ini tetap jalan karena kasihan santrinya, pemerintah atau Departemen Agama atau ini yang akan kelola. Pemerintah kurang kerjaan, Departemen Agama rawat berapa santri sih, berapa pesantren sih kalau boleh dikatakan. Departemen Pendidikan
biaya berapa sekolah sih? Ini mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas negara, amanat konstitusi. Dia mengerjakan. Sekarang kita hitung ya, kalau salah benar. Mencerdaskan sekian ribu orang, santri, puluhan ribu atau ratusan ribu, dengan pasal yang ecek-ecek itu. Tidak seimbang. Karena harus ada asas manfaat di dalam penegakan hukum. Asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Ini di mana manfaatnya? Mencari dia, kecuali memang mau kita rampok rame-rame Al Zaitun karena tanah sekian banyak dan sebagainya, lahannya itu ada tanaman ini itu dan sebagainya. Ya ini kalau lihat anak bangsa pribumi yang berusaha seperti itu dan menghidupkan dari segi agama, kok kita semua jadi sirik ya? Mulai kapan bangsa ini mendidik orang-orang untuk melihat salah satu anak bangsa yang berprestasi, terus kita iri? Kenapa kita tidak ikuti dia? Apa yang dia bikin? Bagaimana dia bisa mendirikan Al Zaitun? Mari kita dirikan Al Zaitun lain, supaya anak bangsa ini bisa terdidik dan bisa lebih maju dalam bertoleransi dan memahami keberagaman. Ini sebuah hal yang menarik untuk kita angkat. Justru tadi kata dari Pak Alfon itu ada iri di sini. Maka gerakan atau kelompok yang juga sangat masif untuk menyudutkan Al Zaitun itu di media sosial itu juga dianggap menjadi tekanan bagi aparat. Dalam hal ini menjadikan Panji Gumilang tersangka. Tapi sekarang kan kita akui negara punya kekuasaan. Harusnya negara hadir untuk memperjelas, menjernihkan masalah ini. Kita dengar banyak sekali di TV itu, ada yang ibu-ibu itu wali murid, ada yang si A, si B. Omongan mereka semua saling tidak berkaitan erat dengan sebuah pasal penistaan. Jadi ibaratnya serpian beling, mosaik yang terpecah belah. Jadi kalau kita anggap mereka si Panji bikin dari berbagai wawancara itu pecahan-pecahan beling yang tidak bisa disatukan. Ibaratnya ini nada lagu Sumbang yang tidak bisa di arrange untuk jadi diracik. Nah, tetapi kenapa dari lagu-lagu Sumbang, nada-nada Sumbang ini kok jadi lagu simfoni yang indah? Ini bukan simfoni indah, simfoni sesat dan keliru menurut saya. Ya. So, berbagai macam orang punya pendapat dan masing-masing dari perspektif yang beda-beda, tapi tidak ada satu pun perspektif ataupun cerita yang bisa menunjukkan Panji pada tanggal sekian bilang begini, muridnya belajar begini, sekian muridnya jadi ini, sekian muridnya jadi itu, dan ada yang jadi teroris dan ada yang jadi pembunuh dan sebagainya. Tidak ada, karena saya katakan tadi proses komputerisasi kan, input itu santri, proses itu proses pembelajaran dan sebagainya. Outputnya jumlah santri yang lulus dan sebagainya. Outcome-nya apa sih hasil yang mereka kerjakan? Bunuh orang, ledakan orang, menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Itu outcome-nya. Ada nggak ketangkap di mana-mana? Tanya di Badan Penanggulangan Terorisme Indonesia, berapa banyak yang kemarin tersangka dan tangkap lagi? Berapa banyak itu terindikasi berkaitan Al Zaitun? Sederhana kok menguji itu. Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan menebarkan ajaran bahwa ada setan di siang hari. Dan kita ketakutan rame-rame karena setannya sendiri udah minta taubat sama Tuhan, kan? Karena setannya lebih licik manusia daripada setannya sendiri. Jadi kita sedang membangun setan-setan baru untuk menjadikan itu sebagai sebuah ketakutan baru gitu. Pak Alphonse, kami Suara Tapian merasa melek hukum dengan berbincang dengan Bapak. Mudah-mudahan podcast kita ini berguna untuk publik. Terima kasih Bapak. Sama-sama, kita berharap bahwa kegiatan ini mencerahkan publik supaya orang juga jangan terlalu cepat berasumsi. Asumsi jangan jadi kesimpulan yang seolah berkekuatan hukum. Demikian. Oke, terima kasih Bapak. Selamat siang.